Bagaimana tidur Anda? Kalau tidur nyenyak, pasti badan akan segar kembali setelah bangun ya pemirsa. Di bulan puasa, siklus tidur Anda tentu akan berubah. Saat menjalankan puasa seharian, rasa kantuk pasti akan menghampiri terutama saat siang hari. Tapi jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk menambah durasi tidur Anda ya. Supaya rasa kantuk Anda tidak mengganggu aktivitas, ada baiknya Anda melakukan aktivitas yang dapat membuat Anda segar kembali. Beragam mitos dan juga fakta banyak beredar di masyarakat tentang banyak tidur saat puasa. Dr. Yongki, spesialis penyakit dalam, akan memberikan jawabannya untuk Anda. Fakta mitos pertama, banyak tidur saat puasa dapat menyebabkan depresi. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Terlalu banyak tidur akan meningkatkan risiko terjadinya depresi. Menurut satu penelitian bahwa orang yang terlalu banyak tidur akan meningkatkan risiko depresi sebesar 15%. Dan tentunya selain terlalu banyak tidur, orang yang kurang tidur juga akan meningkatkan risiko terjadinya depresi. Sudah melakukan diet tapi berat badan tak kunjung turun. Ada baiknya Anda memperbanyak aktivitas di luar seperti melakukan olahraga dan mengurangi tidur yang berlebih. Karena mitosnya berat badan justru akan meningkat kalau terlalu banyak tidur. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Saat Anda tidur lebih lama lagi, maka akan menyebabkan atau meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Saat Anda sedang tidur, maka metabolisme di dalam tubuh Anda akan menjadi lebih lambat. Dan jika Anda tidur lebih lama lagi, maka metabolisme yang lebih lambat itu akan berjalan lebih lama. Dan risikonya adalah akan terjadi gangguan penyerapan nutrisi makanan di dalam tubuh Anda. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan risiko obesitas. Saat tubuh merasa lelah, itu adalah pertanda kalau tubuh Anda membutuhkan istirahat. Bahkan saat merasa lelah, sebagian orang justru memilih untuk tidur melebihi batas normalnya, 9-10 jam per hari. Lantas benarkah kalau tidur terlalu lama dapat menyebabkan mudah lelah? Fakta. Kita harus tahu bahwa tidur ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh Anda. Yang pertama adalah dengan tidur akan mengumpulkan dan mengembalikan memori kita. Fungsi yang kedua adalah akan memelihara sistem imun atau sistem kekebalan tubuh Anda. Dan fungsi tidur yang ketiga adalah akan merestorasi atau mengembalikan energi saat Anda terjaga dari tidur Anda. Tidur merupakan salah satu hal yang penting dilakukan. Dikarenakan saat sedang tidur, otak melakukan regenerasi terhadap sel yang sudah tua. Dan fase ini disebut sebagai fase fagositosis, yang dalam bahasa Yunani berarti melahap. Lantas bagaimana dengan tidur melebihi waktu normal? Karena mitosnya banyak tidur tidak berpengaruh pada kemampuan otak seseorang. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Terlalu banyak tidur akan berpengaruh terhadap penurunan kognitif atau fungsi daripada otak. Yang perlu Anda tahu bahwa tidur yang normal adalah 7-8 jam dalam waktu satu hari. Dan jika lebih dari 8 jam, maka hal itu akan mengganggu daripada fungsi kognitif otak Anda. Bagaimana bisa? Bahwa saat tidur kita normal, maka fungsi kognitif otak kita akan terjaga. Kemampuan memori kita akan terjaga. Dan jika kita tidur lebih lama lagi, maka akan menyebabkan melambatnya kemampuan otak kita. Dan itu akan mengganggu kinerja otak kita. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Diabetes disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Selain itu, faktor keturunan juga menjadi pemicu terserangnya penyakit ini. Namun sebagian masyarakat beranggapan kalau mitosnya terlalu banyak tidur dapat meningkatkan risiko diabetes. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Terlalu banyak tidur akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus. Di mana terlalu banyak tidur akan membuat sel-sel dalam tubuh Anda akan menurun responsnya terhadap hormon insulin. Ketika hormon insulin itu turun, maka
penyerapan kadar glukosa di dalam darah Anda menuju sel akan terganggu. Dan itulah yang membuat Anda sangat mudah mengalami kelelahan. Berkumpul bersama teman dan keluarga memang menjadi sesuatu yang menyenangkan, terlebih ditemani dengan santapan lezat seperti rendang ataupun sate kambing. Tapi waspadalah jika dikonsumsi secara berlebihan justru dapat menyebabkan penyakit serius. Salah satunya adalah penyakit jantung dan juga stroke. Mitosnya terlalu banyak tidur dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Tidur yang terlalu lama juga akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Dan yang perlu pemirsa tahu bahwa tidur yang efektif itu terjadi 5 tahapan di dalam satu siklus. Di mana tahap yang pertama adalah tahap tidur ringan. Tahap yang kedua adalah tahap kita akan memulai tidur. Di mana saat tahap kedua ini akan terjadi proses seperti suhu tubuh yang mulai menurun, pernafasan, dan detak jantung yang mulai melambat, dan juga untuk perbaikan di otak yang mulai melambat. Dan tahapan yang ketiga dan keempat, disinilah terjadi perbaikan atau restorasi dari sel-sel tubuh Anda. Dan dia akan memperbaiki, semuanya akan menjadi normal kembali. Dan tahapan kelima itu disebut juga dengan rapid eye movement atau disebut dengan tidur mimpi. Dan 5 tahapan ini di dalam satu siklus harus tercukupi di dalam tidur Anda. Jika Anda mengalami tidur yang terlalu cepat atau tidur yang terlalu lama, itu akan mengganggu proses restorasi atau perbaikan sel-sel di dalam tubuh Anda. Sudah jelaskan mana yang fakta dan mana yang mitos dari terlalu banyak tidur. Supaya tidur tidak menyebabkan munculnya beragam penyakit, yuk simak tips yang berikut ini. Terlalu banyak tidur akan mengakibatkan Anda terserang berbagai macam penyakit. Berikut ini adalah tips agar Anda terhindar dari berbagai macam penyakit karena terlalu banyak tidur. Tips yang pertama adalah cukup tidur 7 hingga 8 jam dalam satu hari. Tips yang kedua adalah olahraga yang teratur 3-4 kali dalam seminggu, kurang lebih selama 30 menit. Tips yang ketiga adalah konsumsi air mineral 8 gelas dalam sehari. Dan tips yang terakhir adalah perbanyak waktu rekreasi atau bersenang-senang bersama keluarga dan orang terdekat Anda.